Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hardanto Decanggi, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku dosen saya pada mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmawati, nomor stambuk 0402000246, kelas B4 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, angkatan ke-2020. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Baik, langsung saja pada pertanyaan pertama. Apa yang kalian pahami mengenai penafsiran hukum? Penafsiran atau yang biasa disebut dengan interpretasi hukum merupakan mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode ini merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Dalam kategori penafsiran hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu dalam pengertian subjektif dan objektif, dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian subjektif, apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Dalam pengertian objektif, apabila penafsiran lepas daripada pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan bahasa dan adat bahasa sehari-hari. Dalam pengertian sempit, apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat sempit atau sangat dibatasi. Dalam pengertian luas, apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Soal kedua. Pada menit keberapa dijelaskan tentang penafsiran analogis, penafsiran ekstensif, dan penafsiran retrik? Penafsiran analogis berada pada menit ke-12.00. Penafsiran ekstensif berada pada menit ke-12.28. Penafsiran retrik berada pada menit ke-13.03. Soal ketiga. Bagaimana yang dimaksud dengan alat penafsiran berdasarkan sumber otentik, sumber doktriner, dan oleh hakim? Berdasarkan sumber otentik, penafsiran ini seperti diberi penjelasan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan pada undang-undang sebagai penjelas. Penafsiran ini mengikat umum. Berdasarkan sumber doktriner, penafsiran didapat dalam buku-buku dan hasil-hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsiran ini hanya memiliki nilai teoritis. Berdasarkan sumber hakim, penafsiran bersumber pada hakim atau peradilan, hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Soal keempat, apakah yang dimaksud dengan penafsiran retrik? Merupakan suatu penafsiran yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit arti kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai tentang penafsiran hukum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.